Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Administrasi Publik Bapak Muhammad Ihsana Nur SIP, MA, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian mahasiswa Sosiologi A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subagja, perwakilan dari kelompok 4, akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu penyampaian makalah dari kelompok 4 yang akan membahas tentang manajemen administrasi publik. Pada susunan acara diskusi kita hari ini, yang pertama terdapat pembukaan, lalu ada penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 4. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Arka. Untuk Arka dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Rifan Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen publik atau manajemen administrasi publik. Manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi, merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya, yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya, untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya dengan kinerja atau pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya yang bukanlah murni untuk sekedar mencapai profit organisasi, melainkan melayani konsumen yang berupa masyarakat, sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu model-model manajemen publik. Yang pertama ada model efisiensi drive tahun 1980. Hal tersebut menekankan pentingnya efisiensi, lalu perilaku sektor publik diarahkan ke sektor swasta. Setelah itu pengawasan pada manajemen keuangan, penghematan dan efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan melalui sektor swasta, serta penegakan standar kinerja yang ketat. Untuk selanjutnya ada model downsizing. Hal tersebut menekankan pada perampingan sektor publik, menciptakan fleksibilitas organisasi, menghindari standarisasi, memperkuat desentralisasi, menggeser sistem hierarki ke sistem contracting out. Lalu ada menekankan pentingnya jaringan kerja. Setelah itu ada model in search of excellence, yaitu pencapaian hasil yang prima, merupakan perwujudan aliran human relations dan pentingnya budaya organisasi, memperhatikan pengaruh nilai budaya situs dan simbol yang dapat mempengaruhi perilaku, serta model bottom up, melihat organisasi sebagai organisasi pembelajaran. Yang terakhir ada model public service, yaitu berupaya menyelaraskan ide-ide sektor swasta sektor publik, penguatan sektor publik dengan menghilangkan maladministrasi maupun patologi birokrasi, menekankan pada pelayanan yang berkualitas, memperhatikan kepentingan user, menekankan pembelajaran pada masyarakat, manajemen berbasis masyarakat, serta menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi oleh yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi An-Nawawi dengan NIM 12180030009. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan manajemen publik dan tujuan dalam mengelola public service. Tujuan manajemen publik menurut Raini agar manajemen sektor publik dapat tercapai. Tujuannya secara efektif, efisien, dan meningkatkan keahlian pegawainya serta
akuntabilitasnya pada publik. Lalu menurut Graham dan Hayes, MP berkaitan dengan efisiensi, akuntabilitas, pencapaian, tujuan dan kemampuan mengenai masalah manajerial dan teknis. Selanjutnya menurut Koiman, bagaimana mentransformasikan manajemen swasta ke organisasi publik. Tujuannya mengembangkan inisiatif pengaturan, sistem deregulasi, privatisasi, dan kontrak manajemen. Lalu untuk selanjutnya, tujuan dalam mengelola public service. Yang pertama, berdasarkan prinsip sesuai dengan fungsi dan misi organisasi. Yang kedua, efektif, efisiensi. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, accountable. Yang kelima, transparan. Yang keenam, partisipatif. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manajemen pelayanan publik. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan pada masyarakat. Ia tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Setiap aparat birokrasi pemerintah harus memahami perlunya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perannya, baik sebagai pelayan masyarakat ataupun sebagai pihak yang mampu mengatasi kekecewaan klien dan kekuatan yang merusak. Ki Gudum menegaskan, pelayanan yang diberikan harus merefleksikan dan direfleksikan oleh masyarakat di mana ia berada dan berfungsi. Pelayanan harus tersedia secara luas dengan pilihan layanan yang disediakan oleh berbagai institusi pelayanan, sehingga terjamin aksesibilitasnya. Hal ini akan tergantung dan sangat mempengaruhi strategi pelayanan. Perlu adanya reformasi sektor publik di negara berkembang dan berharap ada implikasi tidak hanya pada level lokal, nasional, tetapi juga internasional. Dalam memberikan pelayanan birokrasi, haruslah memperhatikan perkembangan dan tidak melihat masyarakat sekedar sebagai pelanggan atau konsumen, tetapi juga sekaligus sebagai warga negara yang berhak memperoleh pelayanan yang baik. Perhatian tersebut akan terlihat sejauh mana strategi pemberian pelayanan berorientasi pada kepentingan publik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai dimensi atau ukuran manajemen publik dalam melihat pelayanan publik. Di sini ada 5 dimensi. Yang pertama, responsif. Responsif artinya mau mendengarkan atau cepat merespon yang bersifat memberi tanggapan. Responsif dalam manajemen publik berarti kemampuan organisasi dalam mengenali, merespon bentuk kebutuhan masyarakat. Jadi, pemerintah harus selalu memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam ataupun yang selalu berubah dengan menyediakan berbagai jenis pelayanan yang berbeda bagi masyarakat. Yang kedua, ada small and decentralized. Maksudnya itu, pemerintah harus berusaha menemukan cara yang lebih untuk merampingkan dirinya dan memberi otoritas atau kekuasaan, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya itu, semula dilakukan secara terpusat, tapi kini dilakukan dengan menyebar ke unit pemerintah yang lebih kecil. Yang ketiga, ada kooperatif. Kooperatif dalam manajemen publik berarti pemerintah berusaha menjalin kerjasama dengan organisasi lain, baik itu publik maupun privat atau pribadi, formal maupun informal, serta mengakui pentingnya jalinan antara pengusaha lokal atau pengusaha daerah dengan agensi maupun individu-individu. Yang mana pemerintah lokal ke depannya itu nanti ditandai dengan pembentukan dan pelestarian jaringan layanan tersebut. Yang keempat, ada customer controlled, yang berarti pemerintah memberi peluang kepada klien atau konsumen masyarakat untuk mempengaruhi pelayanan yang harus disediakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, ada concern with process, yang berarti pemerintah lokal atau pemerintah daerah harus terus-menerus memperhatikan budaya dan sistem organisasi pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang dan tata cara yang telah ditetapkan. Mengenai pelayanan publik,
adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan, kebutuhan pada organisasi pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang dan tata cara yang telah ditetapkan. Ada pula pelayanan umum, lembaga administrasi negara. Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, daerah, BUMN, atau BUMD dalam bentuk barang, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kemudian, ada kriteria pelayanan publik menurut LAN tahun 1998. Ada kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, dan yang terakhir, ketepatan waktu. Selanjutnya terdapat materi yaitu manajemen komplain. Manajemen komplain secara umum adalah suatu sistem untuk memonitor sikap kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada manajemen komplain. Terdapat hal-hal yaitu birokrasi pelayanan yang modern senantiasa mengundang pelayanan untuk komplain agar mereka dapat mengubah kondisi pelanggan yang mengeluh menjadi pelanggan yang puas atas pelayanan yang diterima. Lalu selanjutnya ada cycle of service. Di dalam cycle of service terdapat kepuasan muncul di setiap saat atau moment of the truth. Organisasi dan individunya berhadapan dengan pelanggan yang baik secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya ada organisasi harus memperhatikan kesempatan bertemu dengan pelanggan, karena pada saat itu kesan dan citra pelanggan terhadap organisasi tercipta. Cycle of service adalah rangkaian pelayanan yang di dalamnya terdapat sejumlah moment of truth. Lalu selanjutnya ada prinsip manajemen komplain. Terdapat dalam prinsip manajemen komplain yaitu mendesain sistem dan prosedur komplain yang fokus terhadap customer. Lalu selanjutnya ada menyusun organisasi dan pelaksanaan pelayanan komplain seefektif mungkin. Lalu ada mengarahkan dan membimbing penanganan komplain lewat pemimpin dan staf yang visioner. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek penanganan komplain. Nah, yang pertama ada empati terhadap pelanggan yang marah, yang kedua kecepatan dalam menangani keluhan, yang ketiga kewajaran atau keadilan dalam memecahkan persoalan atau keluhan, dan yang keempat yaitu kemudahan pelanggan untuk menghubungi organisasi, termasuk untuk menghubungi pemimpin organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen komplain. Nah, yang pertama ada peluang untuk merubah pelanggan yang tidak puas. Yang kedua, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan yang kecewa. Yang ketiga, terhindar dari publikasi negatif. Yang keempat, mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Yang kelima, mengetahui sumber masalah operasinya. Yang keenam, motivasi untuk pelayanan yang baik. Yang ketujuh, mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada birokrasi pelayanan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, untuk pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mempertanyakan jika ada suatu hal yang kurang jelas, maka akan dipersilahkan. Terima kasih.